sendiri Khosyia dengan NIM 18081051082 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Erna Fatmala, NIM 18061051086. Saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang integral tentu, integral parsial, dan integral luas daerah. Oke, untuk materi yang pertama merupakan pengertian dari integral. Integral merupakan antiturunan atau antidiferensial atau operasi inverse terhadap diferensial. Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari fx. Misal di sini fx sama dengan x kuadrat tambah 5x min 6, maka f aksen x sama dengan 2x plus 5. Dan jika fx sama dengan x kuadrat plus 5x, maka f aksen x sama dengan 2x plus 5. Nah, pengintegralan fungsi fx terhadap x dinotasikan sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx plus c. Bisa dilihat di PPT, ada keterangan bagaimana bentuk dari notasi integral tersendiri, lalu c merupakan apa gitu tuh. Di PPT sudah dituliskan bahwa c itu merupakan konstanta pengintegralan. Oke, materi selanjutnya yaitu integral tak tentu. Integral tak tentu atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti atau berupa variabel atau batas atas dan batas bawahnya itu, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu. Nah, adapun beberapa aturan yang dapat digunakan dalam penyelesaian integral, itu yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Nah, yang kedua, integral buka kurung fx plus minus, jadi bisa bertambah bisa kurang, gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Jadi dari kedua fungsi tersebut bisa dipisahkan terlebih dahulu, lalu bisa diselesaikan. Nah, yang ketiga yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus c. Yang keempat, integral kx pangkat n dx sama dengan kx pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, dari integral tertentu ini kita dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi aljabar sama yang trigonometri. Nah, yang pertama yaitu fungsi aljabar dulu. Nah, integral tertentu dari fungsi aljabar itu jika f aksen x sama dengan x pangkat n, maka fx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c jika n tidak sama dengan min 1 dengan c suatu konstanta. Misalkan k konstanta real sembarang, fx dan gx merupakan fungsi yang dapat diintegralkan, maka akan berlaku yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Yang kedua, integral k kali fx dx sama dengan k nya bisa dikeluarkan, lalu integral fx dx. Yang ketiga yaitu integral kurung siku fx plus minus gx dx kurung sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Itu tipe ya, kurang integral di situ. Lalu untuk yang keempat, integral ax pangkat n dx sama dengan a per x plus 1 kali x pangkat n plus 1 ditambah c. Contoh soal, selesaikanlah integral berikut. Yang pertama, integral x pangkat 3 dx. Nah, jawabannya yaitu integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 per 3 plus 1 kali x 3 ditambah 1 plus c sama dengan, bisa diselesaikan menjadi 1 per 4 x pangkat 4 plus c. Untuk contoh yang kedua yaitu integral x pangkat 3 per 2 dx, maka jawabannya yaitu penyelesaiannya integral x pangkat 3 per 2 dx sama dengan 1 per 3 per 2 ditambah 1 x pangkat 3 per 2 ditambah 1. Jadi pangkatnya itu ditambahkan 1 ya. Lalu plus c sama dengan
2/5 X pangkat 5/2 plus C. Lalu yang ketiga yaitu integral 2 akar 4X pangkat 3 dx sama dengan 2-nya bisa dikeluarkan, lalu integral X pangkat 3/4 dx sama dengan 2 dikali X pangkat 3/4 plus 1 per 3/4 plus 1 plus C. Nah, bisa disederhanakan menjadi 8/7 X pangkat 2/4 plus C. Oke, contoh soal yang keempat yaitu integral buka kurung 6x kuadrat ditambah 2x min 3 dx. Nah, penyelesaiannya yaitu kita integralkan satu persatu dengan cara integral 6x kuadrat dx ditambah integral 2x dx min integral 3 dx sama dengan, nah, integral dari 6x kuadrat yaitu 2x pangkat 3 dan integral dari 2x yaitu x pangkat 3 serta integral dari 3 yaitu 3x. Maka jawaban dari integral 6x kuadrat ditambah 2x min 3 dx yaitu 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 min 3x plus C. Nah, kita lanjut ke integral tertentu dari fungsi trigonometri. Perhatikan tabel turunan trigonometri berikut. Nah, di tabel itu sudah dijelasin nih turunan dari sin x itu apa gitu. Nah, di sini turunan dari sin x itu cos x. Cos x itu min sin x. Nah, turunan dari tan x itu secant kuadrat x. Turunan dari secant x itu tan x kali secant x. Nah, turunan dari cotangan x itu min kosekant kuadrat x. Nah, kosekant x itu turunannya yaitu min kotangan x kali kosekant x. Nah, dengan menggunakan aturan integral tertentu yang mempunyai sifat bahwa f aksen x sama dengan fx dan turunan fungsi-fungsi trigonometri dalam tabel di samping di atas tadi, maka integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi intinya integral itu keterbalikan dari turunan. Nah, maka integral cos x dx itu sama dengan sin x plus c. Integral sin x dx itu sama dengan min cos x plus c. Integral secant kuadrat x dx itu sama dengan tan x plus c. Dan integral kosekant kuadrat x dx itu sama dengan min kotangan x plus c. Dan yang terakhir, integral tan x kosekant x dx sama dengan min kosekant x plus c. Sedangkan aturan integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel sudut AX plus B dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di PPT. Di sini integral cos buka kurung AX plus B dx itu sama dengan 1/A sin buka kurung AX plus B plus C. Nah, yang kedua, integral sin buka kurung AX plus B dx sama dengan, karena integral dari sin itu min cos, maka min 1/A cos buka kurung AX plus B plus C, dan seterusnya. Yang lain juga bisa mengikuti rumus yang di atas dan bisa dipahami di PPT tersebut penulisannya bagaimana dan seperti apa. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Selesaikan integral berikut. Di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama itu integral dari 2 sin x plus 3 dx. Maka bisa diselesaikan menjadi 2-nya bisa dikeluarkan dari integral, yaitu 2 integral sin x dx plus integral 3 dx sama dengan integral dari sin x merupakan min cos x. Bisa ditulis min 2 cos x plus integral dari 3 yaitu 3x. Maka integral dari 2 sin x plus 3 dx itu min 2 cos x plus 3x plus c. Oke, untuk contoh soal yang kedua yaitu integral secant kuadrat 2x min 1 dx. Bisa diselesaikan menjadi integral secant kuadrat 2x dx. Itu maaf ya, tipe min satunya sebenarnya nggak ada. Terus negatif integral dx.
Nah, sama dengan 1/2 tan 2x min x plus c. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu integral sin x plus cos x kuadrat dx sama dengan integral sin kuadrat x plus 2 sin x min cos x plus cos kuadrat x dx sama dengan integral buka kurung 1 plus 2 sin x kali cos x dx sama dengan integral 1 plus sin 2x dx sama dengan x kurangi 1/2 cos 2x plus c. Pembahasan berikutnya yaitu tentang integral tentu. Jika fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, maka integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a sama dengan fx batas atas b batas bawah a sama dengan fb dikurangi fa. Fx adalah antiturunan dari fx yang f kecil ini. Nah, kemudian fb itu adalah fungsi yang setiap x-nya itu nanti disubstitusikan dengan batas atas. Kemudian fa-nya adalah fungsi yang setiap x-nya itu disubstitusikan dengan batas bawahnya. Bentuk integral di atas tadi itu disebut dengan integral tertentu dengan a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Berikutnya yaitu ke contoh soal. Hitunglah hasil integral berikut. Soal yang pertama yaitu integral 6x kuadrat dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. Nah, ini seperti sifat yang kedua, dimana 6-nya ini adalah konstantanya yaitu k dan x kuadratnya ini adalah fx-nya atau fungsinya. Nah, jadi k-nya ini bisa dipindahkan ke depan. Nah, jadi 6 dikali integral x kuadrat dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 sama dengan 6 dikali x kuadratnya ini diintegralkan, jadinya ini ditambah 1 dan juga bawahnya ditambah 1 juga, jadi 1/3 x pangkat 3 dan batas atasnya 3, batas bawahnya 0 sama dengan 6. Nah, ini disubstitusikan batas atasnya ke dan batas bawahnya ke x-nya. Jadi 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 1/3 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 6 dikali yang ini hasilnya 9 dan yang batas bawahnya itu hasilnya 0. Jadi 6 dikali 9 sama dengan 54. Kemudian soal yang kedua. Integral 2 sin x ditambah 6 cos x dx dengan batas atasnya pi/4 dan batas bawahnya negatif pi/2. Nah, soal ini seperti sifat yang ketiga yaitu penjumlahan. Nah, jadi ini masing-masing fungsinya itu bisa diintegralkan. Jadi integral dari 2 sin x ditambah integral dari 6 cos x. Integral dari 2 sin x yaitu negatif 2 cos x dan integral dari 6 cos x yaitu 6 sin x. Kemudian disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya ke x-nya. Pertama, substitusikan batas atasnya terlebih dahulu, yaitu negatif 2 cos pi/4 ditambah 6 sin pi/4. Kemudian dikurangi substitusi batas bawahnya, yaitu 2 cos negatif pi/2 ditambah 6 sin negatif pi/2. Nah, pi/4 ini kan berarti 45 derajat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian dikali negatif 2.
hasilnya yaitu negatif akar 2. Kemudian ditambah ini sin pi per 4 yaitu sin 45 derajat yaitu setengah akar 2 dikali 6. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2. Kemudian dikurangi cos pi negatif pi per 2. Negatif pi per 2 berarti negatif 90 derajat. Cos negatif 90 derajat adalah 0. Jadi 0 dikali 2, 0. Kemudian ini sin 6 sin negatif pi per 2 berarti 6 sin 90 derajat. Sin 90 derajat, sin negatif 90 derajat yaitu berarti negatif 1. Negatif 1 dikali 6, negatif 6. Jadi 0 dikurangi 6. Jadi hasilnya adalah ini 6 ditambah 2 akar 2. Selanjutnya yaitu integral parsial. Integral parsial atau pengintegralan sebagian berdasarkan pada turunan suatu fungsi hasil kali. Disebut integral parsial karena sebagian bentuk dilakukan operasi turunan dan sebagian operasi integral. Perhatikan uraian berikut. Misalnya, Y sama dengan U kali V, dengan Y, U, dan V fungsi dari X. Maka, ini turunan dari hasil kali fungsinya, yaitu dy per dx sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, kemudian dy per dx sama dengan U aksennya diuraikan jadi du per dx dikali V ditambah U dikali V aksennya ini diuraikan jadi dv per dx. Kemudian dy per dx sama dengan ini di kelompokkan jadi 1 per dx V du ditambah U dv. Kemudian ini dikalikan silang jadi dy sama dengan V du ditambah U dv. Nah, kemudian dy ini diintegralkan jadi integral dy sama dengan V du ditambah U dv. Kemudian integralnya pindah ke ruas kanan jadi y sama dengan integral V du ditambah integral U dv. Nah, y-nya ini kan sama dengan U dikali V, jadi UV sama dengan integral V du ditambah integral U dv. Nah, kemudian integral V du ini pindah ruas ke kiri, kemudian UV-nya pindah ruas ke kanan. Jadi integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, jadi dapat disimpulkan integral parsial ini rumusnya yaitu integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Lanjut ke contoh soal yaitu integral x kuadrat cos x dx. Nah, pertama kita misalkan dulu U dan dv. U-nya yaitu x kuadrat dan dv-nya yaitu cos x. Nah, U ini operasinya turunan. Jadi du sama dengan turunan dari x kuadrat yaitu 2x dx. Kemudian dv itu operasi integral dari cos x. Jadi integral dari cos x adalah sin x. Jadi v sama dengan sin x. Sehingga kita substitusikan pada rumus integral parsial tadi yaitu U dikali V dikurangi integral V du. Nah, U-nya yaitu ini x kuadrat dikali V, V-nya yaitu sin x. Kemudian dikurangi integral V, V-nya yaitu sin x dikali du. du-nya yaitu 2x dx. Nah, kemudian sama dengan x kuadrat sin x dikurangi ini
salah ketik ya, maksudnya 2. Jadi 2 ini 2-nya kan konstanta, jadi bisa dikeluarkan 2 dikali integral x sin x dx gitu ya. Kemudian sama dengan x kuadrat sin x dikurangi 2 kemudian integral dari x sin x yaitu negatif x cos x ditambah sin x ditambah c. Nah, kemudian sama dengan x kuadrat sin x ditambah 2x cos x, karena ini negatif kali negatif jadi positif ya. Kemudian ini negatif kali positif jadi negatif sin x plus c. Berikutnya yaitu tentang integral luas daerah. Nah, untuk menentukan luas daerah ini konsepnya yaitu Y atas dikurangi Y bawah. Nah, untuk menentukan luas daerah di atas sumbu X, yang sebagai Y atasnya yaitu fx, dan kurva fx ini, dan yang sebagai Y bawahnya yaitu sumbu X. Nah, sumbu X ini Y-nya sama dengan 0. Jadi, fx dikurangi 0 dengan batas atas B dan batas bawah A. Fx dikurangi 0 kan berarti fx. Jadi, luas daerah R, itu daerah yang di atas sumbu X ini adalah sama dengan integral fx dx dan batas atas B dan batas bawah A. Selanjutnya itu menentukan luas daerah di bawah sumbu X. Nah, ini daerahnya di bawah sumbu X. Jadi, yang sebagai Y atasnya yaitu X. Nah, X ini Y-nya sama dengan 0. Kemudian, yang Y bawahnya itu kurva fx. Jadi, Y sama dengan fx. Jadi, 0 dikurangi fx dan batas atas B dan batas bawah A. 0 dikurangi fx, maka hasilnya adalah negatif fx, ya kan? Jadi, luas daerah S ini, daerah di bawah sumbu X ini adalah sama dengan negatif integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Selanjutnya itu menentukan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fx dan sumbu X. Nah, bisa dilihat pada gambar ya, ini kurvanya itu memotong sumbu X. Jadi, daerahnya itu ada yang di atas sumbu X dan ada yang di bawah sumbu X. Nah, untuk yang di atas sumbu X ini konsepnya sama seperti tadi. Nah, di atas dikurangi di bawah, tapi tadi sudah dijabarkan ya. Untuk menentukan luas daerah di atas sumbu X itu adalah integral fx dx dengan batas atasnya ini yang di sini itu B dan batas bawahnya adalah A. Nah, kemudian menentukan luas daerah yang di bawah sumbu X tadi juga udah dibahas. Rumusnya yaitu negatif integral fx dx dengan batas atasnya di sini itu C dan batas bawahnya adalah B. Nah, untuk luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fx dan sumbu X ini adalah luas total daerah T1 dan ditambah T2. Jadi, luas daerah T-nya ini adalah sama dengan integral fx dx dengan batas atasnya B dan batas bawahnya A, kemudian ditambah negatif. Nah, positif ketemu negatif jadi negatif. Jadi, ini dikurangi integral fx dx dengan batas atasnya di sini C dan batas bawahnya yaitu B. Seperti itu. Nah, kemudian menentukan luas daerah yang terletak di antara dua kurva. Nah, konsepnya sama, yaitu Y atas dikurangi Y bawah. Y atasnya di sini
itu fx dan y bawahnya yaitu gx ya. Nah, y atas dikurangi y bawah, fx dikurangi gx ya. Nah, dengan batas atas sini b dan batas bawah a. Jadi luasnya yaitu sama dengan integral fx dikurangi gx dx, batas atas b dan batas bawah a. Lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan luas daerah antara kurva y sama dengan x pangkat 3, sumbu x sama dengan negatif 1, dan x sama dengan 1. Nah, kita lihat pada gambar ini ya. Ini daerahnya itu ada yang di bawah sumbu x dan ada yang di atas sumbu x. Nah, untuk yang di bawah sumbu x, kita ingat tadi bahwa rumusnya adalah negatif integral fx dx. Nah, sedangkan daerah yang di atas sumbu x itu rumusnya integral fx dx. Nah, tentunya dengan batas atas dan batas bawah. Nah, untuk menentukan luas daerahnya itu yang ini berarti luas daerah yang di bawah sumbu x ditambah luas daerah yang di atas sumbu x. Jadi negatif integral x pangkat 3 dengan batas atasnya ini 0 dan batas bawahnya adalah negatif 1, kemudian ditambah luas daerah yang di atas sumbu x yaitu integral x pangkat 3 dx. Ini batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Nah, kemudian sama dengan ini diintegralkan, jadi 1 x pangkat 3 ini diintegralkan jadi 1/4 x pangkat 4. Kemudian ini juga sama ya, jadi tinggal disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya. Untuk batas atasnya disubstitusikan hasilnya yaitu 0 dikurangi 1/4 ditambah ininya batas atasnya yaitu 1/4 dikurangi 0. Jadi hasilnya adalah 1/2 atau setengah satuan luas. Contoh soal yang kedua, tentukan luas daerah antara kurva y sama dengan x kuadrat ditambah 3x dan y sama dengan 2x ditambah 2. Pertama, kita cari titik potong kedua kurvanya terlebih dahulu untuk menentukan batas atas dan batas bawahnya. X kuadrat ditambah 3x sama dengan 2x ditambah 2. Ini kita buat sama dengan 0, jadi x kuadrat ditambah x dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, jadi x ditambah 2 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi didapatkan x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 1. Nah, kemudian kita lihat pada gambar ini. Di sini ada garis lurus dan ada kurva. Daerahnya dibatasi oleh garis lurus dan kurva. Kita ingat konsepnya y atas dikurangi y bawah. Y atasnya garis lurus, y bawahnya kurva. Jadi luasnya sama dengan integral 2x ditambah 2 dikurangi x kuadrat ditambah 3x dx dengan batas atasnya 1 dan batas bawahnya negatif 2. Kemudian sama dengan integral 2 dikurangi x kuadrat dx, batas atas 1 dan batas bawah 2. Kemudian sama dengan ini diintegralkan ya. Jadi 2x dikurangi setengah x kuadrat dikurangi 1/3 x pangkat 3, batas atas 1 dan batas bawah negatif 2. Kemudian batas atasnya disubstitusikan. Jadi 2 dikali 1 dikurangi setengah dikali 1 pangkat 2 dikurangi 1/3 dikali 1 pangkat 3. Dikurangi, kemudian batas bawahnya disubstitusikan juga. Jadi 2 dikali negatif 2 dikurangi 1/2
kali negatif 2 pangkat 2 dikurangi 1/3 dikali negatif 2 pangkat 3. Nah, hasil dari substitusi batas atas yaitu 7/6. Kemudian ini ditambah batas hasil substitusi batas bawah yaitu 10/3. Jadi hasilnya 4,5 satuan luas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.